Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBM Bincang Ba'da Matkul. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang dinarasumber langsung oleh Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Riza Saputra. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Bapak sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada podcast kami episode kali ini. Itu tentang jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke Bapak, di UIN Antasari sendiri, menurut saya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini adalah salah satu jurusan yang banyak peminatnya ya Pak? Ya betul sekali. Memang jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir salah satu jurusan yang sifatnya ini paling banyak peminatnya ya, dibandingkan jurusan yang lain ada di Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Jadi memang kedekatan terhadap Al-Quran ya, termasuk mungkin kecintaan terhadap Al-Quran masyarakat Banjar ini, sehingga banyak orang-orang yang tertarik ingin masuk ke dalam jurusan IAT ini gitu ya. Iya. Oke, boleh Pak jelaskan mungkin secara umumnya sebenarnya bagaimana sih Pak jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini? Ya, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi memang kalau Ilmu Al-Quran ini memang fondasinya Islam gitu ya. Jadi apapun yang menjadi landasan kita dalam beragama Islam pasti adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sumbernya hadis gitu ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali sendiri, barang siapa yang menyelami Al-Quran gitu ya, maka dan ia akan mendapatkan mutiaranya daripada Al-Quran itu sendiri gitu ya. Jadi sehingga kebanyakan dari teman-teman kita yang masuk ke dalam program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini pasti ingin mendekatkan dirinya kepada Al-Quran. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, kalau orang dekat dengan Al-Quran ya, Ayu ya, biasanya akan mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana bulan suci Ramadan sendiri kan, di mana turunnya Al-Quran, orang akan mendapatkan kemuliaan, termasuk bulan itu sendiri gitu ya, menjadi bulan yang mulia. Malam Lailatul Qadar juga malam turunnya Al-Quran, menjadi malam yang sangat mulia ya, bahkan mendapatkan kemuliaan lebih daripada 1000 bulan gitu ya. Masya Allah, berarti sangat untuk kebutuhan dunia pada zaman sekarang ya Pak, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsirnya adalah hal yang bisa kita bilang jurusan yang sebaiknya dipilih seperti itu. Iya betul. Iya. Jadi kalau kawan-kawan tertarik memilih jurusan ya, maka jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir adalah yang tepat gitu ya, untuk mengembangkan keilmuan kita dalam bidang Islam itu sendiri. Oke Bapak, sekarang ke pertanyaan tentang perbedaan utama nih Pak. Jadi kan tadi Bapak sudah menjelaskan apa sih itu sebenarnya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terus sebenarnya apa sih Pak pembeda yang signifikan antara jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini dengan jurusan-jurusan lain, terutama di IFUK Pak? Ya, perbedaannya ya, yang pertama mungkin yang paling pertama ya, ini adalah Ilmu Al-Quran Tafsir menjadi jurusan bidang Ilmu Al-Quran yang pertama di Kalimantan Selatan gitu ya. Jadi yang paling tua ya dibandingkan Kalimantan yang lain gitu ya. Jadi yang pertama. Kemudian Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini juga yang berbeda adalah kita fokus ke dalam kajian Al-Quran dan Tafsir tadi. Al-Quran itu adalah sifatnya segala macam yang berkaitan dengan ulum Al-Quran ya. Berarti di dalamnya misalnya ada tentang asbabun nuzul, bagaimana riwayat Al-Quran itu sendiri dan sebagainya. Sedangkan tafsir lebih kepada pemahaman Al-Quran itu sendiri. Jadi kita tidak hanya belajar bagaimana cara membaca Al-Qurannya, tapi juga memahami lebih dalam Al-Quran itu sendiri ya. Jadi mungkin lebih dekat ke situ dibandingkan dengan jurusan lain, mungkin tidak kita temukan hal ini. Masya Allah. Oke. Tapi selain yang berfokus kepada pendalaman ilmu tentang Al-Quran atau keislaman, di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir sendiri Pak, apakah ada mata kuliah yang lebih ke umum seperti itu? Apakah ada integrasi ilmu atau lain sebagainya? Ya, meskipun nama jurusannya adalah Ilmu Al-Quran dan Tafsir gitu ya, tapi kita tidak lepas dengan ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Integrasi ilmu itu pasti gitu ya, karena memang fenomena di masa sekarang kita tidak akan lepas dengan sifatnya kontekstual gitu ya. Misalnya permasalahan tentang media gitu ya, media sosial dan sebagainya. Akhirnya kita sebagai
scholars atau mungkin akademisi di bidang Al-Quran dan tafsir ini, maka kita juga merespon hal tersebut dengan pembelajaran media Al-Quran gitu ya, termasuk mungkin media digital Al-Quran dan sebagainya. Itu yang sifatnya umum. Dan yang lain mungkin integrasi ilmu, kita juga belajar tentang misalnya tentang kebudayaan lokal yang kemudian kita hubungkan dengan Al-Quran itu sendiri, maka muncullah mungkin istilah kita sekarang adalah living Quran gitu. Jadi kehidupan kita tidak lepas dengan Al-Quran itu sendiri yang menjadi jembatan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu sendiri gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan umum juga kita masukkan di dalam jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir gitu. Masya Allah, berarti semuanya didapat ya Pak dalam jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ini, bukan hanya keislamannya saja tapi urusan duniawinya juga. Iya, jadi harus seimbang sih menyesuaikan antara dunia dan juga akhiratnya di sini. Ya, betul. Oke Pak, sekarang menjawab keresahan-keresahan oleh mahasiswa di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu sendiri Pak. Karena saya sendiri Pak, sebagai mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, itu sering mendapat pertanyaan seperti, memang nanti setelah lulus mau jadi apa, seperti itu. Terus apakah kerjanya itu menjanjikan dan lain sebagainya. Nah itu kita Pak nih sebagai mahasiswa nih, bagaimana sih untuk menanggapi hal itu? Iya. Ya itu pasti menjadi keresahan gitu ya. Ketika orang sudah pada tingkatan kuliah, pasti yang dipikirkan adalah prospek kerjanya gitu ya. Jadi kalau melihat kepada prospek pekerjaan di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, ini terbukti alumni kita sudah banyak yang menjadi pegawai negeri sipil. Di antaranya ada yang menjadi penyuluh agama, ya, kemudian ada yang menjadi pentasih mushaf Al-Quran, kemudian ada juga yang menjadi akademisi, ya, di bidang Al-Quran dan tafsir, dan ada juga yang menjadi guru mengaji, ya, karena menjamur sekali ya di tempat kita rumah-rumah tahfiz, yang mana mungkin fenomena ini menjadi sebuah hal yang booming ya di antara kita gitu ya, sehingga banyak orang tua yang ingin anaknya dekat dengan Al-Quran gitu ya, sebagai bahan bagi dia ya sebelum dia ketika dewasa nanti gitu ya. Masya Allah, dengan semua prospek kerja yang sudah Bapak sebutkan, berarti kami seharusnya sebagai mahasiswa tidak usah risau lagi ya, Pak, takut lagi untuk prospek kerja. Dengan adanya bukti-bukti tersebut ya, ini membuktikan bahwasanya yang jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir dan juga alumninya pasti bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, insya Allah. Masya Allah. Oke, berarti untuk prospek kerja sendiri dari jurusan itu sangat mendukung penuh sampai akhir ya Pak? Iya, kita sangat mendukung ya. Apalagi kalau di UIN Antasari kan kita ada unit pengembangan karir dan kewirausahaan ya, PKK gitu ya. Dan ini biasanya juga diarahkan, misalnya ada kios minat bakat ya, itu biasanya juga diarahkan mana sih arahnya seorang ini dalam bakatnya gitu ya. Termasuk ada tes psikologi dan sebagainya. Nah kalau dukungan dari jurusan ya tentu saja selain kita itu bekerja sama dengan beragam tokoh masyarakat ya, termasuk juga beberapa lembaga gitu. Misalnya Rumah Tahfiz Al-Azhar Syarif ya, kemudian Ponpes Darul Ali Al-Banjari ya, termasuk mungkin rumah tahfiz yang lainnya yang juga ada di Banjarmasin, kita sudah bekerja sama, sehingga beberapa alumni kita yang kebetulan mungkin sebagian dari mereka adalah dosen kita sendiri ya, yang memimpin rumah tahfiz tadi, maka dapat dikatakan kebanyakan alumni kita sudah terjamin pekerjaannya gitu ya, bagi mereka yang memang bersungguh-sungguh dalam belajar Al-Quran ini gitu ya. Masya Allah, berarti karena jurusan sudah memfasilitasi, tinggal mahasiswanya lagi nih kan Pak, mau atau tidak berusaha atas hal itu. Oke, baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, kan tadi sudah Bapak sebutkan segala keunggulan dan lain sebagainya tentang jurusan yang mau tafsir, tapi di balik itu sendiri Pak pasti ada tantangan Pak. Betul. Ya, tantangan mungkin entah dari internal atau eksternal itu sendiri. Jadi apa saja sih Pak sebenarnya tantangan seseorang ketika memasuki jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ini? Ya, tantangan yang pertama sih terletak pada personal mahasiswanya sendiri gitu ya. Memang ketika orang memutuskan untuk berkuliah di sebuah jurusan ya, pasti ada sifatnya penyesuaian gitu ya.
Kalau di tempat kita ya tantangan yang terbesar adalah mungkin yang paling banyak terjadi adalah mahasiswa di semester akhir ya. Itu biasanya menjadi tantangan terbesar ya, sudah nyaman dengan perkuliahan ya. Kemudian ketika di akhir-akhir sudah mendapatkan pekerjaan ya, belum selesai kuliahnya ya. Akhirnya mungkin dalam hal ini ya ragu-ragu untuk menyelesaikan ya, maka banyak yang mungkin tersendat dalam tugas akhirnya. Tapi ini kita sudah siasati ya dengan melakukan pendekatan dengan mahasiswa tingkat akhir ya, atau mungkin di semester yang sudah mencapai tingkat akhir itu misalnya dekat drop out ya sudah ya istilahnya. Jadi kita kumpulkan mereka bersama ya, kemudian kita bantu mereka gimana nih solusinya agar kalian bisa cepat selesai gitu ya. Itu biasanya sih tantangan yang terbesar ketika kuliah gitu ya. Di masa-masa akhir, tugas akhir itu yang biasanya tersendat itu bagi mahasiswa gitu. Berarti memang tantangan utama terbesar itu dari personal mahasiswa itu sendiri. Iya, ya? Betul. Iya. Sedangkan jurusan itu sudah benar-benar membantu dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir kita sudah memberikan fasilitas, kemudian informasi sampai dengan tanggal berapa ya, kemudian batas akhirnya tanggal berapa ya. Ini tinggal mahasiswanya saja untuk terus-menerus mengikuti informasi yang telah kita berikan gitu. Oke. Nah, mungkin kepada Ayu sendiri ya. Ini sebagai Ayu sendiri ini gimana nih sebagai mahasiswa prodi IAT, gimana rasanya selama berkuliah di sini ya? Mungkin hal-hal yang surplus atau kelebihan daripada prodi IAT itu sendiri apa sih gitu yang Ayu rasakan? Biar teman-teman juga tertarik masuk prodi IAT. Oke, baik Bapak. Izin menjawab Bapak, untuk jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini sendiri, sebelumnya Bapak saya itu bukan memiliki latar belakang keluarga yang bisa dibilang kuat lah agamanya. Jadi ketika memutuskan untuk memasuki jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, banyak sekali hal-hal baru yang saya pribadi dapat. Terkhusus di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini kan ada tahfiz ya Pak. Tahfiz juz 30 dan 29. Jadi ini benar-benar pertama kali saya belajar menghafal seperti itu. Ya, itu alhamdulillahnya, karena jika tidak ada mata kuliah itu mungkin dari saya pribadi itu tidak ada niatan untuk menghafal seperti itu. Makanya jadi menurut saya untuk orang yang mungkin sebelumnya sudah di pesantren atau yang memang sama sekali tidak mempunyai ilmu agama yang sudah tinggi, mungkin itu sudah untuk pembelajaran sangat pas di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini. Dari segi dosennya juga sangat mumpuni dalam semua, maksudnya setiap dosen yang mengampu suatu mata kuliah itu benar-benar sesuai seperti itu dengan keilmuan beliau. Ya, gitu. Untuk kekurangan atau tantangan pribadi, alhamdulillah selama 4 semester ini sudah terjalani dengan baik saja Bapak. Tidak ada kendala ya? Insya Allah tidak ada. Jika ada juga mungkin dari pribadi saya. Betul. Ya jadi begitu ya. Berarti lihat dari Ayu itu sendiri ya sebagai mahasiswa IAT, keuntungannya diantaranya tadi menghafal Al-Quran gitu di sini gitu ya. Bagi yang mungkin belum terbiasa menghafal ya di sini akan kita biasakan gitu ya. Jadi paling tidak hafal juz 29 ya, juz 30 dan surah-surah pilihan ya, yang mungkin nanti akan bermanfaat bagi diri sendiri Ayu itu sendiri ya, termasuk nanti ketika di masyarakat gitu ya. Iya. Ya itu memang sejalan dengan perkataan Imam Syafi'i sendiri, barang siapa yang ingin berbicara dengan Tuhan atau Allah maka bacalah Al-Quran, dan barang siapa yang ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh Allah maka bacalah tafsirnya ya. Jadi Al-Quran dan tafsir sudah paket komplit nih teman-teman ya. Ingin membaca Al-Quran itu sendiri, berbicara dengan Allah, berkomunikasi, dan kita juga memahami isi yang disampaikan oleh Allah itu sendiri kepada kita. Oke, Masya Allah, berarti memang dari banyaknya pilihan, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsirnya adalah pilihan yang paling tepat teman-teman untuk dipilih ya Pak. Baik Bapak, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara teman-teman. Bapak, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar mungkin tentang jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini? Ya betul. Mungkin pesannya adalah sama gitu ya dengan apa yang diinginkan oleh orang tua kita sendiri gitu ya. Kalau kita ingin mencintai Al-Quran ya, memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam pesannya ya,
maka keinginan kita adalah menjadi seorang yang tidak hanya memiliki predikat sebagai mahasiswa sarjana S1 gitu ya, tapi juga memiliki budi pekerti yang luhur ya, dengan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ya, kita kira ilmu Al-Quran dan tafsir adalah salah satu jurusan yang sangat tepat gitu ya, bagi kita yang ingin memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah tadi dan melalui kitab suci Al-Quran. Dan ini adalah salah satu mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ini terus berkembang ya. Amin. Dan terus bisa memberikan hal-hal yang positif kepada teman-teman yang masuk ke dalam jurusan ini. Terlebih ya, kita juga ingin teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan ataupun mungkin di luar daerah ya, bisa bergabung, karena memang di tempat kita tidak hanya mahasiswa Indonesia, tapi ada juga yang berasal dari Malaysia ya. Jadi ada juga yang dari Thailand, sehingga sifatnya kita sudah tingkat internasional ya, meskipun masih berada di wilayah Kalimantan Selatan ya, tapi teman-teman yang sudah bergabung dengan kita sudah sampai dengan tingkat internasional, Malaysia dan juga Thailand. Ya, semoga kalian yang nantinya juga masuk ke dalam prodi ilmu Al-Quran dan tafsir bisa memberikan kontribusinya, baik itu dalam keilmuan ataupun mengembangkan ilmu kalian itu sendiri di prodi kita ya. Oke, Masya Allah. Nah, baik teman-teman, dari keseluruhan dari podcast tadi, semoga bisa menjawab keraguan teman-teman yang mungkin tertarik nih, tapi masih ada keraguan seperti itu untuk masuk jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Betul ya. Sepertinya sudah selesai Bapak sesi podcast kita pada kali ini. Saya mohon maaf apabila selama jalannya podcast ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah mau meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak untuk berhadir menjadi narasumber podcast pada podcast pertama kali ini. Iya. Mungkin itu saja Bapak. Mungkin kita tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.